Orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Dan harapan kami sebagai anak bangsa kepada Bapak Jokowi agar secepatnya untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di negeri ini. Ntar dulu, Dek. Tapi pertanyaannya, Dek, kenapa lah kalau Pak Jokowi belum mau juga menunjukkan ijazah aslinya ke publik? Ya nggak tahu lah, Kak. Mungkin Pak Jokowi sengaja mau mengadu domba antara orang yang pro dan kontra kepadanya. Atau bisa jadi memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sekarang coba kita pikir aja lah, Kak, secara akal sehat. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu asli, apa sih susahnya hanya tinggal menunjukkan ijazah aslinya aja ke publik? Kan gak jadi heboh seperti itu. Jadi deh, kalau misalnya memang terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu, apa dampaknya buat masyarakat? Kalau Pak Jokowi tidak diadili, ya dampaknya bisa jadi mengurangi semangat anak bangsa untuk kuliah. Kenapa gitu? Ya iyalah, Kak, orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, ya ini ijazah saya, ya ini ijazah saya. Ya. Ini nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan. Lalu orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres kalau di kabupaten. Tolong hakimnya Pak itu. Itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan. Nanti jaksanya, timnya ini, hakimnya ini. Selesai, itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan. Banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada yang nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu ya. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa-apa. Yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord of Short daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah melamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah. Kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya. Nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat. Kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa dinego, putusan bisa dapat promo. Dan cashback tergantung besaran saldo. Hakimnya nggak tegas, advokatnya culas, korporasinya bebas, rakyatnya panas. Come on. Jangan sampai putusan pengadilan kayak promo voucher pulsa. Mau melanggar tapi tetap bebas? Cukup ketik Rex spasi Pak Hakim spasi 60 miliar. Transfer sekarang juga. Keburu ketahuan. Pembatasan. Jadi teman-teman yang hadir di sana ada 2 orang ya, seperti Bang Laskar Melayu dan Bang Don Atala memang menghadiri acara itu. Beliau berdua sedikit khawatir. Jangan-jangan ini tuntutan ini tidak sampai ke Pak Presiden kita.
Kalau tidak sampai, makanya kita berteriak-teriak di Komal gitu loh. Minimalnya beliau itu dengar. Tapi saya rasa gimana ya? Kalau nggak ditanggapin juga, berarti beliau ini sangat-sangat abai dengan tuntutan purnawirawan ini dan tuntutan masyarakat. Karena beliau di sini ini kan menyuarakan suara rakyat. Suara rakyat loh yang beliau wakili sama purnawirawan ini. Yang kita khawatirkan kan itu, tidak sampai informasinya ini gitu. Ada batasan, ada filter. Oke, silakan Bang Billy sudah datang kembali. Assalamualaikum Bang. Mas Yadi bisa ditanggapin, Mas Yadi? Ya, Selamat malam, Mas Mak. Yadi mau ditambahkan. Saya menunggu di bawah, Mak ya. Saya menunggu di bawah ya, Mak ya. Kenapa di bawah? Jangan. Ke bawah dulu. Oke deh, oke. Terima kasih ya Bang Yani. Selamat malam. Selamat malam. Ya, malam. Oke, ya. Mas Yadi mau ditanggapin nggak? Ini informasi tentang petisi 8 ya. Kita ini ya kasih nama petisi 8 aja lah. Memang 8 poin yang sangat urgent gitu yang harus ditanggapin sama presiden. Jangan-jangan ini informasi ini nggak sampai ke telinga beliau, ke tangan beliau. Padahal udah ada secara tertulis loh yang harus disampaikan gitu loh Bang. Silakan. Oke, kalau menurut saya mah ya petisi 8 ini sudah sampai ya, bukan nggak sampai. Namun tidak ada kewajiban bagi pemerintah ataupun siapapun yang menerima petisi untuk menanggapi dan menjawab, tidak ada kewajiban Maya. Jadi kalaulah tidak ada dijawab, apa tanggapan dari para jenderal-jenderal? Ini kita pulangkan juga sama mereka. Dan sebelum petisi 8 Maya, juga adik-adik mahasiswa juga 100 hari kemarin juga sudah mengirim petisi kok. Tapi nggak diindahkan juga. Dan tadi saya sampaikan juga, Mai, tidak ada menjadi kewajiban untuk menanggapi dan menjawab petisi, itu nggak ada. Apalagi melakukannya. Jadi apakah dia ini tidak mau atau tidak peka, kata Mai? Enggak. Jadi dia tuh ingin ngelihat ombaknya sebenarnya kenceng nggak petisi 8 ini. Kan begitu. Jadi kalau saya beranggapan gini nanti, Mai. Hak juga bagi pemerintah tidak menjawab atas petisi ini. Tapi ingat, petisi ini akan bergabung dia nanti sama petisi adik-adik mahasiswa. Jadi kalau mau tes ombak ya nanti bulan Mei. Jadi terkait menyikapi apa yang disampaikan oleh para jenderal itu, kenapa mereka minta dikembalikan ke Undang-Undang 1945 sama dengan petisi yang disampaikan adik-adik mahasiswa? Karena keributan itu memang sudah jelas, Maya. Yang mengotak-ngatik undang-undang ini bukan orang dalam negeri, tapi dari luar negeri. Dan kenapa imbauan dari para jenderal ini semuanya berbau oligarki, baik itu pertambangan, baik itu masalah tenaga kerja, baik itu masalah IKN. Karena memang situasinya tidak baik-baik saja. Tadi disampaikan juga sama Bang Yuli, bahwasanya ketidakseimbangan itu nyata. Keadilan itu memang kelihatannya tidak ada. Kenapa saya bilang, Maya? Dari 100 hari kita berbicara Maya, anggaran Polri yang dikurangi oleh kebijakan Prabowo, kenapa hampir berimbang dengan kebijakannya tentang uang Kementerian Pertahanan? Sementara Kementerian Pertahanan itu ada 3 loh, Maya. Polisi cuma 1. Kenapa? Di sini juga kita bisa ngelihat, Maya. Tadi saya sampaikan Betul juga. sekali. Apakah ini ada kaitannya dengan kejadian tahun 65? Apakah ada kaitannya juga dengan kita disuruh minta maaf dulu oleh Jokowi kepada para pengkhianat-pengkhianat bangsa? Mungkin saat ini, Maya, mereka mengatur strategi. Karena waktu tahun 65, pengkhianat itu juga dari Partai Coklat kok, Maya. Dia yang mengadu domba. Dan kita saat itu berada bersama partai hijau ya. Jadi hari ini akan mereka ulangi lagi. Jadi makanya desakan petisi ini mereka sudah mendengar kok. Karena dari antara mereka tuh banyak intelijennya, Maya, jenderal-jenderal itu sudah terendus sama mereka itu.
Jadi paling Betul. tidak kita perkuat juga ya kekuatan kebangsaan kita, Maye. Jangan sempat kita kendor. Memang tadi Mas Bambang kalau nggak salah menyampaikan tugas Tarmol itu memang ada yang di spesial komal-komal, membuka komal, spesial taping, Maye, spesial membela-bela, mengagung-agungkan Jokowi. Emang Jokowi siapa yang mau diagung-agungkan sekarang? Karena memang mereka menggurui dan mereka digaji. Jadi makanya saya senang berada di Komal Maye, mempertahankan jangan sempat ada Tarmol masuk di sini. Pandangan saya sementara itu dulu, Maye. Memang situasinya hampir mendekati sama dengan tahun 65. Oke. Ya, ini sangat Lanjut, Maye. mengkhawatirkan ya. Oke, kita sapa dulu nih. Ada senior saya juga nih, Bang Rifai. Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waduh. teman-teman semua, Bang Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya itu loh berat kayak ngangkat karung goni, ya kan? Ya Oke, karena Bang Yos ya. Lanjut, Bang. Ripai udah lupa sama saya, Bang Ripai. Nah, Enggak tuh, lupa, Bang lupa Billy. nggak? Enggak akan lupa. Nggak akan lupa. Hai, apa kabar Bang Ripai? Bang Ripai. Waalaikumsalam, Bang Faiz. Kok Bang Rifai nggak semangat, Maya? Ada apa, Maya? Ada apa nih, Enggak, Ma? beliau memang adem orangnya, Hendra. Oh, Enggak gitu. seperti Begini Hendra. teman-teman. Kalau Hendra, Boleh, Bang boleh, Hendra kan boleh. teriak-teriak. Kalau beliau ini kan adem gitu loh. Boleh, Tapi tajam. boleh 5 Jangan detik salah loh aja. Hendra. Udah, Jangan salah ya Hendra. udah, ya udah. Ntar Walaupun kita dia itu kita coba kasih sambal biar teriak maju. Iya, coba. Begini teman-teman. nggak akan Saya mau sama kasih dengan Hendra. Beliau itu saya- adem tapi tajam. Kalau Hendra teriak-teriak tapi santai gitu loh, ya kan? Gitu. Nah, silakan Bang Rifai, ada yang mau ditanggapin, silakan. satu aja saya pingin sampaikan bahwa PKI mana lagi yang kalian dustakan? Nah, itu dia. Berat loh. Kan saya bilang apa Hendra, tajam kan? Oke, Bang Yos. Aduh, ada PKI. Nah, itu dia. Kalau sekarang Bang Rifai PKI jilid kedua. Kalau saya ngomong nanti akun saya dibanting lagi kayak kemarin di roomnya Maya juga sempat roomnya Iya, tumbang. itu dia. Iya, Jadi kebanting, iya. kebanting akun saya beberapa hari. ADART mereka tuh udah ada. Itu yang perlu Saya kan diketahui baru teman-teman. naik ini Bang Rifai. Saya kan baru naik ini. Kemarin sehari Sama. semalam saya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, kalau nggak salah ada Bang Rifai waktu itu. Ada, Sewaktu saya kita tumbang bareng. Iya, tumbang. Gara-gara saya ngomong PKI ini. Iya, Gila, saya bawa iya. Mae kok. Saya mau bertanya, Aduh. nggak ada WA-nya Mae kok. Terungkap komalnya kenapa tuh? Ya, Maye, aduh, saya ya turun dulu, Allah. Maye. Nanti naik, Maye. Saya bentar, saya turun dulu. Oke, Kena peringatan. takut dia, takut di. Aduh, Turun waduh, bentar, udah naik kena. lagi, Maye. Bentar. Iya, turun. Cepet. Nanti ini loh, lama pulihnya. Udah, saya turunkan ya. Udah turun. Udah bisa turun. Ini emang benar-benar ini sekali loh sekarang. Sangat-sangat sensitif sekali nih TikTok ini emang. Aduh, ampun deh Ica. Ya Allah, Ca. Padahal di situ juga, aduh, kita nggak begitu keras-keras amat waktu itu ngomongnya. Saya udah sering kena PL. Akun saya yang pertama itu aja yang gede aja kena bandit. Udah bandit permanen nih yang baru sekarang. Makanya saya tuh bermohon tuh sama teman-teman yang di bawah, mohon nih tap supaya akun bisa kuat gitu lah. Ini alhamdulillah sampai 19 kan nggak apa-apa. Biasanya kan nggak sampai 10. Tapi nggak tahu ya, mereka tuh agak-agak sentimen sekali sama saya sekarang tuh. Heran saya. Silakan Bang Jack, ada yang mau ditambahkan silakan. Iya, bolak-balik ya benar yang kata Bang Rifai ataupun abang-abang. Paham komunis itu kan sudah ditancapkan. Hanya Presiden ke-7 lah yang kemarin itu yang menyatakan bahwa memohon maaf, meminta maaf kepada korban dari PKI kemarin, korban dari PKI. Dan tapi dia tidak menyebutkan PKI yang menjadi korban. Tapi dia tidak menyebutkan meminta maaf korban dari ulama-ulama ataupun turunan-turunan ulama ataupun orang-orang yang menjadi korban PKI.
Jadi kan sudah jelas. Nah, yang coklat ini kemarin itu juga kan sudah ada bahwa ada akan mendirikan kantor kepolisian